Selamat pagi anak-anak. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kalian terima bermanfaat, berkah, dan jalan menuju apa yang kalian inginkan dipermudah. Ketua kelasnya boleh memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat hatiku, sehat pikiranku, sehat badanku, baik sikapku. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa itu? Vino, Miftahul Hoirul, ya, sama Amar. Ketiganya kenapa sakit? Sakit. Oh ya, oke. Berarti 3 orang tidak masuk karena sakit. Untuk memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita awali dengan motivasi dulu ya. Silakan saling berhadapan-hadapan dengan temannya, kemudian saling menjabat tangannya. Boleh kalau pengen melingkar boleh, tapi tolong ikuti kata-kata saya dengan penuh semangat ya. Jangan menunduk ya. Kalian ikuti dengan semangat kata-kata saya. Terima kasih ya. Karena kamu sudah mau berjuang sampai detik ini. Aku yakin kita akan menjadi orang yang sukses. Aku bisa dan aku semangat serta fokus dalam belajar kimia hari ini. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah karena tadi sudah kalian ucapkan kata-kata positifnya, semoga mengena di hati dan kalian memang betul-betul semangat dan fokus hingga sampai pelajaran selesai ya. Hari ini kita akan belajar isomer dan sifat fisik karbon. Coba kalian perhatikan layar dulu. Di situ ada beberapa gambar yang Ibu tampilkan. Nah, apakah kalian bisa melihat kira-kira perbedaan dari keempat gambar tersebut apa? Coba apa perbedaannya? Kelompok ini coba menjawab apa perbedaannya? Coba lihat apa perbedaannya. Boleh wujudnya? Atau apa kira-kira? Coba kalau Lilin deh, Lilin wujudnya apa? Padat, oke. Kalau kelompok ini LPG wujudnya? LPG? Gas. Biasanya dibuat masak di rumah. Kemudian yang di sini, yang ketiga warna merah, kuning, biru, apa itu kira-kira? Cair, betul. Dan yang terakhir, wujudnya apa? Apa itu? Itu gambar apa sih? Aspal. Aspal wujudnya? Padat. Nah, hari ini kita akan belajar kenapa sih keempat materi tersebut sebenarnya kan mengandung senyawa hidrokarbon, tetapi wujudnya kok berbeda-beda. Bagaimana kaitannya dengan sifat fisiknya atau titik didihnya? Berikut agendanya, kita mulai dengan tes awal dulu untuk menilai persiapan kalian ya. Apa kalian sudah cukup menguasai materi yang kemarin? Yaitu materi tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Yang kedua nanti penyampaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga nanti kalian diskusi. Dan yang keempat nanti kalian akan mengambil kesimpulan. Sebelum mulai untuk menerima materi yang baru, kita pastikan kalian mengerjakan tes awal dulu. Tolong ya, ditepati waktunya hanya 5 menit. Ya, kurang dari 5 menit boleh. Biar tepat waktu, saya atur stopwatch-nya. Silakan di-scan barcode-nya dan dikerjakan. Sudah? Sudah, oke. Yang di Chromebook boleh dimasukkan kodenya 064856744. 064856744. Sudah? Saya akan pantau nilainya dari akun saya. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Dikerjakan per 2 orang ya. Silakan dikerjakan. Jawabannya ada yang lebih dari 1.
Iya, jawabannya itu lebih dari 1. Saya pantau nilainya ya. Tiga menit lagi. Sudah, kalau sudah nanti nilainya akan muncul di saya. Kelompok yang belakang berarti Fikri dan? Oh, Alfa. Oh, Alfa, baik. 2 menit lagi. Naifa atas nama siapa? Naifa Denisa, udah. Salah 1. Aini dan Putri sudah belum? Oh, sudah. Waktunya 1 menit lagi yang belum? Sudah semuanya? Sultan dan Selo sudah? Sudah? Baik, nilainya sudah saya catat di dalam papan rekapnya. Nilai ini akan menjadi bahan evaluasi untuk pembelajaran ke depan. Bagi yang ingin berlatih di rumah silakan. Karena kuisnya masih bisa diakses sampai kapanpun ya. Kita beranjak ya. Alhamdulillah ternyata kalian sudah cukup memahami tata nama senyawa alkana, alkena dan alkuna. Sekarang kita lanjut ya. Tujuan pembelajaran hari ini, kemarin kalian sudah menyelesaikan 4 yang lain. Hari ini kalian akan mempelajari kaitan titik didih dengan struktur senyawa hidrokarbon melalui diskusi kelompok. Nah, kali ini tolong maksimalkan diskusinya dengan baik. Diskusinya saya beri waktu maksimal 10 menit. LKPD-nya sudah saya bagikan kan tadi ya. Tolong dilengkapi sesuai dengan instruksi. Nah, tadi kalian sudah jawab di depan bahwa setiap tadi benda-benda ternyata wujudnya berbeda meskipun mengandung senyawa hidrokarbon. Ya, tolong analisis dari keempat senyawa tersebut, bagaimana strukturnya, bagaimana MR-nya, dan kaitan dengan titik didihnya. Nanti setelah akhir diskusi saya minta beberapa orang untuk menyimpulkan bagaimana kaitan sifat fisik atau titik didih dengan senyawa hidrokarbon. Silakan berdiskusi ya anak-anak ya. LK 1, tahap 1 ya. Perasaan butena sama pentana, ketinggian pentana butena nggak sih Bu kata Ibu? Butena dan? Metena, Butena dan? pentana. Pentana. Dari data berarti tinggian pentana. Karena kenapa ini? Coba lihat alasannya. Nah, kalau alasannya kan beda. Ini kan walaupun rangkap 2 tetapi MR-nya bagaimana? Nah, berarti faktor yang pertama menentukan yang ini justru. Ya. Ya, kalau ini kan C-nya hanya 4 butena. Kalau ini 5. Kalau pentena juga, lihat juga rumus molekulnya apa. Kemudian tentukan MR-nya. Berarti kamu bisa menjawabkan yang faktor apa saja itu. Nah, pertanyaannya tolong ya. Semakin panjang lagi. Nanti cuma sebutkan faktornya aja, boleh kan? 10 menit, silakan jawab. Jangan pertanyaan. Sama. Apa? Ini nama lainnya, nama lain dari dimetil propana. Tapi yang kita pelajari yang iupak yang atas. Jangan lupa pertanyaannya juga dijawab ya. Sampai nomor belakang tuh, faktor apa saja. Kalau ada silakan ditanya. Seperti ini, betul. Balik ya. Kalau untuk akses untuk pertanyaan, silakan gunakan media yang ada kelompok HP-nya.
Sudah. Itu semakin besar. Titik-titiknya tuh akan semakin besar. Ya, dari datanya begitu nggak? Iya, Bu, benar. Ya, betul. Cuma nanti untuk penyebabnya kaitkan sama yang pertanyaan MR ya berarti. Coba kaitkan nanti dengan gaya antar molekulnya bagaimana, ya, biar alasannya lebih mendalam. Pertanyaan lagi? Oh nggak ada, alhamdulillah. Jika ada kesulitan silakan sebenarnya atau menggunakan fasilitas sekolah. Sudah yang berapa ya? Ini boleh? Ini ya betul. Oh, ya betul. Ya, boleh. Sebenarnya kalau dari rantai itu termasuk, tetapi karena memang rumus molekulnya beda, jadi bisa ditentukan MR-nya kan. Kayak butena sama pentana ternyata pentana kan. Coba kalau penasaran lagi butena sama butana bandingkan. Butena, butana, butuna, coba bandingkan. Mana yang lebih ini? Sudah kan? Oh, sudah kan? Sudah belum? Kalau sudah boleh jawab, kalau belum ya silakan belum? Oh, belum. Sudah ya anak-anak, karena memang masih panjang jalan kita. Tadi sepertinya saya lihat sudah ada beberapa yang menjawab. Ya, kelompok ujung. Kelompok tengah sudah mulai menjawab kan? Sudah? Sudah selesai? Sudah. Yang ini sudah selesai? Yang ini sudah selesai? Kelompok Yusron sudah? Belum. Oke, baik, saya tunggu. Kelompok Taifa sudah kan? Sudah, baik. Tinggal menunggu kelompok Yusron ya. Ada kesulitan? Enggak, Bu. Mengapa pentana lebih tinggi? Iya. Lihat dari rumus molekulnya bagaimana. Titik didihnya berbeda atau sama? Beda, Bu. Tiga, Bu. Neopentana dengan pentana. Pentana, Bu. Yang lebih besar Pentana. pentana. Karena apa? Coba lihat gambarnya. Dia tuh ada cabangnya. Oh. Iya betul. Itu rantainya juga jadi pendek kan? Iya. Sudah, sepertinya kelompoknya Yusron hanya kurang pertanyaan yang terakhir. Jadi kita bahas ya. Tolong perhatikan di depan karena diskusinya sudah selesai. Simak kembali slide yang ada di depan ini. Saya akan bertanya pada kalian. Pertanyaan yang nomor 5 saja. Karena pertanyaan nomor 1 dan 4 itu membantu kalian untuk memahami kesimpulan di nomor 5. Adakah yang mau menjawab faktor apa saja yang mempengaruhi titik didih? Oh ya, baik, Luna. Sebentar, Lun. Jadi menurut Luna ada faktor apa saja? Faktornya itu ada panjang rantai karbon sama Kemudian? besarnya MR. Besarnya MR. Baik. Kalau satu lagi diminta apa? Tingkat percabangannya. Oh, bercabang sama tidak bercabang, seperti itu. Baik. Kalau saya minta, bagaimana kaitan MR dengan struktur cabangnya? Ada yang mau menjelaskan? Bagaimana kaitan MR dengan struktur cabangnya? Misalkan MR-nya bagaimana, titik didihnya mana, gitu. Oke, Sultan ingin menjawab. Silakan, Sul. Jadi kaitan MR sama strukturnya itu kalau misalnya semakin besar, semakin besar, semakin panjang strukturnya maka MR semakin besar. Betul. Nah, kaitan dengan titik didih, Sultan. Kalau titik didih, kalau MR semakin besar MR-nya, maka titik didihnya kan semakin tinggi. Betul. Nah, terus yang strukturnya sekarang, kalau makin bercabang sama tidak, bagaimana bedanya? Kalau misalnya strukturnya semakin lurus, maka gaya antar molekula akan semakin kuat. Betul. Maka titik didihnya akan tinggi juga. Betul. Sedangkan kalau tidak bercabang, kalau bercabang, mohon maaf. Kalau bercabang itu ya bakal nggak kuat, jadi titik didihnya bakal lebih ya rendah. Oh, betul. Kita beri tepuk tangan untuk Sultan.
Jawaban Sultan betul ya. Jadi saya berikan penguatan di sini ada kaitan MR dan titik didih. MR tinggi, titik didihnya juga tinggi. Ya, kemudian kalau struktur senyawanya, kalau dia semakin lurus, gaya antar molekulnya semakin kuat, luas permukaan kontaknya juga kuat, interaksinya kuat, berarti titik didihnya juga semakin kuat juga. Tinggi, mohon maaf. Kalau dia strukturnya bercabang atau tidak lurus, berarti gaya antar molekulnya rendah, interaksinya lemah, titik didihnya juga rendah. Berarti kalian sudah paham kaitan titik didih dengan struktur maupun MR? Sudah, alhamdulillah. Sekarang saya punya challenge. Ya. Silakan dikerjakan ya. Gambarkan struktur dari C6H14. Saya hitung waktu mundur ya. 20 detik saja. Satu menit ya. Sudah? Kalau sudah boleh diangkat kertasnya. Kelompok Luna sudah, kelompoknya Jingga sudah, kelompok Alif sudah. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kelompok Yusron sama Neva belum? Ayo angkat jawabannya. Kelompok Yusron, angkat yang tinggi. Sudah, terima kasih. Saya pilih ya sekarang. Karena ada yang sama, maka kelompok Alif ada satu perwakilan. Sultan sama. Kelompok Naifa maju satu. Kemudian kelompoknya Nisa, coba Jingga. Diangkat Jingga. Oke, silakan maju. Jingga, Naifa, Fikri, maju ke depan. Ayo cepetan. Silakan maju ke depan. Silakan maju. Kalian menggambar senyawa yang berbeda. Kelompok Yusron tadi sama dengan gambarnya kelompok Fikri dan Luna. Jadi maka dari itu tidak diminta maju ya. Karena sama saja. Silakan dihadapkan ke depan ke teman-temannya. Tahu kan bedanya apa strukturnya? Ini rantai panjang lurus. Kalau ini cabangnya ada? Ini? Tapi semuanya C6 bukan? C6H12. Coba dalam waktu 5 detik urutkan titik didih dari tertinggi sampai terendah. Tertinggi di sebelah kanan, terendah sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Betul nggak jawaban temannya? Beri tepuk tangan. Terima kasih ya. Yang lurus titik didih tertinggi bercabang hanya 1 metil, nomor kedua titik didihnya. Dan kalau ada cabang 2 metil berarti ada titik didihnya yang paling rendah. Boleh duduk Naifa dan Jingga dan Fikri. Terima kasih ya. Biar tidak bosan, tadi sudah berdiskusi. Kalian pernah melihat proses pengeboran minyak apa enggak? Kalau belum, ini tolong jadikan hiburan sekaligus menambah wawasan dan ada kaitannya dengan pelajaran kita hari ini. Tolong nanti dari video tersebut jawab pertanyaan yang akan saya berikan. Jadi pertanyaan ini studi kasus dari video yang ada. Ya. Tolong fokus ya selama menyimak. Pada akhir tahun 2021 kemarin, publik Indonesia sempat dibuat tercengang dengan berita kalau premium dan pertalite akan dihapuskan. Alasan dari pemerintah karena ini berpindah ke BBM ramah lingkungan. Tentu saja isu ini ditanggapi sinis oleh netizen se-Indonesia karena BBM premium seperti Pertamax dan Pertamax Turbo dianggap sangat mahal. Nah, kan hari ini kita lagi cerita tentang BBM. Gimana nih kalau kita menelusuri lebih jauh tentang BBM di dekat proses kali ini? Proses pembuatan bahan bakar minyak. Dulu. Seperti
Seperti yang kita tahu, proses ini tuh berada di dua tempat, yaitu daratan dan juga lautan. Secara garis besar, mau itu darat ataupun laut, semuanya memiliki prinsip kerja yang sama. Setelah disimpan di penampungan tadi, saatnya minyak bumi yang baru didapatkan masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu proses destilasi. Proses ini merupakan proses pemisahan berbagai komponen dari minyak mentah. Dalam proses ini, minyak mentah pertama kali dipanaskan dalam sebuah tabung tinggi yang kedap udara tentunya. Proses pemanasan ini melibatkan suhu yang super panas, sekitar 370 derajat Celcius. Proses ini akan membuat minyak mentah tadi berada dalam bentuk gas yang kemudian didinginkan dan kembali menjadi bentuk cair. Di sini nih, minyak mentah yang didestilasi akan berubah menjadi beberapa bentuk berdasarkan titik didihnya. Titik didih rendah di bagian atas dan titik didih tinggi di bagian bawah. Biasanya, dalam satu barel minyak mentah, produksi komponen minyak mentah akan terdiri dari 3 liter aspal, 6 liter LPG, 15 liter jet fuel, 35 liter solar, 73 liter bensin, dan 20 liter bahan lainnya. Dari presentasi ini kita bisa tahu kalau emang dalam proses pengolahan minyak mentah, bensin menjadi primadona karena menjadi yang paling banyak dihasilkan. Oh iya, minyak yang sudah terbagi menjadi beberapa produk akan dipisahkan dalam kontainer-kontainer besar untuk proses selanjutnya. Di tiap kontainer ini, minyak yang diproduksi akan mengalami proses cracking. Secara ilmiah, proses ini diperuntukkan untuk memutus rantai karbon yang menyusun minyak menggunakan katalis agar komponen minyak menjadi lebih ringan. Secara sederhana minyak produksi lainnya, yaitu kontainer untuk nafta. Secara penampakan, nafta ini emang hampir mirip sama bensin. Namun kalau ditelusuri lebih dalam, ternyata rantai hidrokarbon yang membentuk nafta itu lebih rumit ketimbang rantai hidrokarbon bensin yang lurus. Nah, karena struktur inilah, nafta masuk ke dalam proses selanjutnya, yaitu proses reforming, yaitu pembentukan ulang. Dengan melibatkan beberapa aspek seperti zat katalis, suhu, dan juga tekanan. Struktur nafta yang rumit tadi dibentuk ulang menjadi lebih sederhana. Dengan adanya perubahan ini, nafta yang tadinya tidak bisa digunakan layaknya bensin sudah bisa digunakan. Setelah kedua tahapan tadi, kita masuk nih ke tahapan selanjutnya, yaitu proses polimerisasi atau juga dikenal dengan proses penggabungan. Dalam proses ini, bahan mentah yang didapatkan dari proses sebelumnya akan dicampurkan dengan bahan lain untuk mencapai standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Contohnya adalah bensin. Dalam proses ini, bensin akan dicampurkan dengan bahan lain seperti asam kuat untuk mendapatkan kadar oktan yang ditentukan. Di sini nih, bensin berubah menjadi berbagai macam seperti premium, pertalite, pertamax, atau pertamax turbo berdasarkan angka oktannya masing-masing. Premium dengan 88, pertalite dengan 90, pertamax 92, dan pertamax turbo dengan angka. Sudah selesai. Saya ada pertanyaan yang cukup singkat sebelum menutup pertemuan kita hari ini ya. Mengapa, tadi kalau kalian menyimak dengan baik, mengapa LPG lebih mudah menguap dibandingkan fraksi lain? Tadi ada nafta disebutkan oleh narator di video. Bagaimana perbedaan struktur molekul dan gaya antar molekulnya antara LPG dan oli sehingga menyebabkan perbedaan posisi keduanya di dalam menara atau di dalam pemisahan tadi? Boleh kalau misalkan ini dijawab. Ada yang mau mewakili menjawab? Oke, Farel mau menjawab. Mencoba menjawab ya. Jadi kenapa LPG lebih mudah menguap itu karena ini Bu. Jadi LPG itu punya struktur karbon yang lebih sederhana ketimbang sama oli Bu. Oh, berarti jumlah C-nya lebih banyak LPG atau oli? Lebih banyak oli. Lebih banyak oli, betul. Makanya LPG lebih mudah Menguap. Terus yang pertanyaan kedua, bagaimana perbedaan struktur molekul dan gayanya antara LPG dan oli?
perbedaan struktur. Oke, jadi LPG itu apa namanya Bu? Punya struktur yang lebih sederhana, soalnya apa namanya? Jumlah C-nya lebih sedikit. Oh, betul. Jumlah C-nya Sedangkan lebih kalau sedikit. oli? Sedangkan oli itu jumlah C-nya lebih banyak, soalnya ada buat menahan panas di mesin. Oh, Jadi betul. lebih apa namanya? Lebih tahan panas. Oh, betul, betul. Jadi tadi Farel sudah cukup menyimak dengan baik. Ternyata materi kita kali ini sangat berkaitan dengan tadi ya, pengolahan minyak bumi, kemudian ada namanya proses destilasi, pemisahan berdasarkan titik didih, dan sampai tadi terbentuk bensin yang dibagi menjadi 4 golongan ya. Nah, untuk menutup pertemuan kita ada tugasnya. Kalian sudah membawa LKPD-nya. Nanti yang untuk tahap 2 dan tahap 3 silakan dikerjakan di rumah. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas isomer. Untuk menutup refleksi kali ini silakan di-scan. Saya punya Padlet, silakan diisi menurut perasaan kalian bagaimana belajar hari ini. Ada pertanyaan yang harus dijawab. Ya, silakan di-scan. Atau di Chromebook boleh diketik alamatnya. Sebenarnya pertanyaannya sama saja dengan itu, cuma agar kalian bisa mencurahkan satu persatu perasaannya dan mengkonstruk pengetahuan yang utuh, silakan dijawab di Padlet. Tapi saya minta satu orang untuk penutup refleksi hari ini. Kelompok Yusron, ada yang mau lagi? Yusron? Bentar, oke. Ada yang lain, Banat, perwakilan untuk refleksi hari ini? Pertanyaannya sama saja dengan yang saya tampilkan. Sambil yang lain menuliskan bagaimana perasaan hari ini. Mungkin kelompok belakang ya, belum menjawab. Silakan, Nadia. Iya, boleh. Silakan sambil berdiri, Nadia. Hal yang saya pelajari hari ini tuh faktor-faktor yang mempengaruhi titik didih, terus kaitan titik didih sama struktur karbon, kaitan titik didih sama MR. Kesulitan yang saya alami itu mungkin gambar strukturnya, mungkin saya kurang bisa ngegambar strukturnya. Cara saya mengatasinya itu lebih banyak berlatih buat ngegambar strukturnya. Hal yang paling menarik menurut saya itu keterkaitan antar molekul karbon gitu Bu. Jadi mereka bisa kayak nyatu satu sama lain gitu. Jadi interaksi antara karbon dan hidrogen ternyata banyak manfaatnya gitu ya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Terima kasih Nadia. Selanjutnya Mbak Nin, ada perwakilan satu saja. Silakan. Jadi boleh berdiri Yusron. Agar temannya seluruhnya mendengarkan. Jadi hal yang saya pelajari hari ini tuh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi titik didih dalam senyawa hidrokarbon. Hal yang paling menarik menurut saya itu adalah pembuatan gas, bensin, oli dan lain-lain. Kesulitan yang saya alami adalah ada kesulitannya? Kayaknya nggak ada Bu. Oh tidak ada. Mungkin tipsnya ke depan biar tambah memahami materi ini bagaimana? Jadi untuk teman-teman paling banyak latihan soal aja Bu. Oh banyak latihan soal ya Bu. Terima kasih Yusron. Ya Bu, sama-sama. Untuk menutup perjumpaan kita hari ini, terima kasih untuk kerja kerasnya dan semangatnya. Kita beri tepuk semangat untuk diri sendiri ya. Yang kompak ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.